Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas materi pertama pada semester kedua. Nah, kalau di semester kedua ini materi geografinya masih geografi fisik ya. Tentang yang pertama, materi pertama itu tentang dinamika litosfer. Materi yang akan dibahas adalah siklus batuan dan jenis batuan. Apa sih litosfer? Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos, artinya batuan, dan sfera, artinya lapisan. Dari National Geographic, litosfer adalah bagian terluar dari bumi yang padat. Litosfer meliputi bagian atas mantel dan kerak bumi menjadi bagian terluar dari struktur bumi. Litosfer sendiri merupakan lapisan kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Jadi litosfer itu tersusun dari batuan dan mineral. Nah, batuan pada litosfer dibagi menjadi 3. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, ini ya. Batuan-batuan kecil dan pasir bercampur dengan hasil komponen organis makhluk hidup yang kemudian membentuk tanah untuk digunakan tempat tinggal bagi organisme. Jadi, bumi itu seperti ini ya. Nah, ini bagian dalamnya. Bagian yang paling dalam namanya inti bumi, inti dalam. Nah, itu yang warna oranye namanya inti bumi luar. Bagian yang ini, yang orange lebih pekat seperti merah, nah ini namanya mantel bumi. Nah, bagian yang terluar itu yang paling tipis warna hitam itu namanya kerak bumi atau litosfer. Nah, litosfer itu dibagi menjadi 2. Kerak bumi itu dibagi menjadi 2. Ada kerak benua, ada kerak samudra. Nah, kita hidupnya di bagian yang paling luar, yaitu litosfer atau kerak bumi. Nah, litosfer ini tersusun dari batuan. Jadi seluruhnya ini, melingkar ini tersusun dari batuan gitu. Nah, kan kita hidup kan di tanah ya, di atas tanah ya. Nah, tanah itu adalah batuan yang sudah lapuk berubah menjadi tanah dalam waktu yang sangat lama, ribuan tahun lamanya gitu. Kok bisa sih batuan berubah jadi tanah? Nah, karena siklusnya sangat panjang. Jadi nanti ada siklus yang menyebabkan batu itu berubah menjadi tanah yang bisa kita gunakan sekarang gitu. Nah, ini nih ya, yang lebih spesifik lagi nih, kerak bumi tuh ya. Seperti itu, inti luar, inti dalam, selubung atau mantel. Nah, itu kerak bumi yang kita hidup di atasnya gitu ya. Nah, siklus batuan nih sekarang nih. Siklus batuan itu berawal dari magma. Jadi semuanya itu berawal dari magma yang mengkristal. Magmanya beku. Magma keluar, kemudian berubah jadi batuan beku, lalu mengalami pelapukan dan erosi menjadi batuan sedimen, dan terus mengendap menjadi batuan sedimen. Yang tadi sedimen dulu menjadi sedimen, yang terus mengendap menjadi batuan sedimen, kemudian terkena tekanan dan panas bumi menjadi batuan metamorf, yang akhirnya meleleh menjadi magma lagi. Nah, ini ya siklus batuan. Jadi semua awalnya itu dari magma. Magmanya itu, magma kan keluar tuh, ya kan? Gunungnya meletus. Kemudian ada magma yang keluar kan. Magmanya awalnya panas. Kemudian karena terkena cuaca, jadi dingin. Kena hujan, kena panas, kena angin, jadi dingin. Nah, akhirnya berubah jadi batuan beku gitu. Pernah lihat kan di TV-TV ada magma yang dingin. Nah, lama-lama itu magma bisa keras, kemudian berubah jadi batuan beku. Nah, batuan beku kena hujan, kena panas, lama-lama dia pecah gitu. Karena dia pecah, kemudian ketumpuk, lama-lama ketumpuk-tumpuk. Nah, akhirnya ada proses kompaksi gitu, jadi ketekan terus tuh kan dia berkumpul, lama-lama dia ketekan lama banget deh pokoknya. Nah, berubah jadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen
berubah menjadi batuan metamorf gitu. Jadi siklusnya kayak gini ya. Ini magma, kemudian magma yang keluar menjadi batuan beku. Batuan beku mengalami pelapukan, kemudian pengendapan, ada di lautan dan ada di daratan. Jadi tuh batuan bekunya kan kena hujan, kena panas, terus ke bawah sama angin. Nah, pas di bawah sama angin sama air, dia numpuk tuh di cekungan. Kemudian berubah menjadi batuan sedimen gitu. Terus dia kan udah ngumpul di cekungan. Nah, ngumpul di cekungan, habis itu dia ketekan terus deh, sehingga dia berubah menjadi batuan sedimen gitu. Nah, batuan sedimennya kan masih ketumpuk terus tuh, dilewatin sama magma di bawahnya. Nah, batuannya itu mengalami kenaikan tekanan dan temperatur, kan dia ketekan terus dari atas, kemudian di bawah dia juga kena magma. Nah, akhirnya berubah jadi batuan metamorf gitu. Contoh batuan metamorf itu batu granit. Kan batu granit kan cakep ya, dia mengkilap-mengkilap, mahal lagi. Nah, itu karena dia mengalami proses tekanan yang sangat keras, kemudian dipanasin sama magma di bawah gitu, tapi nggak sampai hancur. Nah, kalau sampai hancur dia berubah lagi jadi magma gitu. Tapi kalau sampai diambil oleh manusia untuk bahan bangunan, nah berarti batuan metamorf gitu. Makanya batuan metamorf ini bagus-bagus dan mahal-mahal karena dia prosesnya sangat lama dan mengalami tekanan dan temperatur yang sangat tinggi gitu. Nah, kalau batuan metamorfnya nggak keambil, nah dia nanti akan bertemu magma, kemudian meleleh jadi magma lagi, terus magmanya keluar jadi batuan beku lagi, kemudian jadi batuan sedimen lagi, jadi batuan metamorf lagi, terus seperti itu ya. Tapi batuan beku kan magma keluar nih jadi batuan beku, kemudian jadi batuan beku tuh ada dua, batuan beku luar sama batuan beku dalam. Kalau batuan beku dalam tuh magmanya nggak sampai keluar ke permukaan bumi, tapi masuk ke celah-celah yang kecil-kecil gitu. Nah, itu namanya batuan beku dalam. Kalau batuan beku dalamnya terkena kenaikan tekanan dan temperatur, nah dia berubah jadi batuan metamorf kayak gitu ya. Nah, itu namanya siklus batuan. Tapi sih umumnya siklus batuannya itu dari magma keluar, kemudian menjadi batuan beku, kemudian batuan beku mengalami pengangkatan dan pelapukan, kemudian mengendap, berubah jadi batuan sedimen, kemudian ada proses litifaksi, berubah jadi batuan sedimen. Batuan sedimennya terkena kenaikan tekanan dan temperatur, berubah menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf mengalami kalau misalnya tidak diambil, berubah menjadi magma lagi karena mengalami proses pelelehan gitu ya. Nah, ini gambarnya. Magmanya tuh keluar, berubah menjadi batuan beku. Kemudian mengalami pelapukan dan erosi, berpindah posisi karena air dan angin, dibawa sama air dan angin. Nah, dia ada di sini nih, di daerah yang lebih rendah. Kemudian terjadi pemadatan dan sedimentasi, berubah jadi batuan sedimen. Kemudian batuan sedimennya terkubur, suhunya juga terkena suhu yang tinggi dan tekanan tinggi, berubah jadi batuan metamorf. Nah, ini kan di bawahnya ada magma tuh ya. Nah, batuan metamorfnya jadinya kepanasan sama ketekan yang lama, akhirnya berubah jadi mencair berubah jadi magma lagi begitu. Itu namanya siklus batuan. Magma panas,
Gitu ya. Kalau ini dari sebelah kanan. Batuan cair bisa bergerak ke atas sebagai lava, membeku, batuan beku. Kemudian mengalami pelapukan dan erosi, berubah menjadi tanah, menumpuk, sedimentasi, penimbunan terus. Terus ada jadi batuan metamorf gitu ya. Nah, siklus batuan merupakan sebuah siklus yang menggambarkan batuan dari awal atau sebelum terbentuk berupa magma, kemudian mengalami modifikasi, kemudian transportasi, dekomposisi, hingga berubah menjadi jenis batuan lain, dan kembali berubah menjadi magma kembali, dan begitu seterusnya. Begitu ya, itu namanya siklus batuan. Nah, sampai di sini dulu ya. Kalian pahami dulu tentang siklus batuan ya. Kalau kamu belum paham, kamu ulangi lagi videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.